Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Semoga hari ini anak-anak Ibu dapat mengikuti PBM dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, materi kita hari ini adalah mengenai ruqyah dalam ibadah haji. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ruqyah dalam sholat, puasa, dan juga zakat. Sebelumnya, kita akan ingat dulu pengertian ruqyah secara umum, yaitu keringanan atau dispensasi yang diberikan dalam hukum Islam bagi seseorang yang menghadapi kesulitan tertentu, sehingga ia diperbolehkan untuk tidak mengikuti aturan atau kewajiban yang biasanya wajib dilakukan. Ruqyah dalam ibadah haji merujuk pada keringanan atau dispensasi yang diberikan kepada jemaah haji yang menghadapi kesulitan atau kondisi tertentu yang menghalangi mereka untuk melaksanakan kewajiban haji secara normal. Ketentuan ruqyah dalam ibadah haji. Ruqyah dalam ibadah haji merujuk pada keringanan atau dispensasi yang diberikan kepada jemaah haji yang menghadapi kesulitan atau kondisi tertentu yang menghalangi mereka untuk melaksanakan kewajiban haji secara normal. Dalam konteks haji, ruqyah ini dapat berupa pengecualian atau kelonggaran yang diberikan dalam situasi-situasi khusus seperti sakit, usia lanjut, atau keadaan darurat lainnya. Dalam ibadah haji, terdapat beberapa macam ruqyah atau keringanan yang diberikan kepada jemaah haji yang menghadapi kondisi tertentu yang menyulitkan mereka untuk melaksanakan kewajiban haji dengan cara yang biasa. Berikut adalah macam-macam ruqyah dalam ibadah haji. Yang pertama adalah ruqyah dalam wudhu. Apabila seorang jemaah haji tidak mampu menggunakan air untuk wudhu karena sakit atau karena tidak ada air yang tersedia, maka ia dibolehkan untuk melakukan tayamum, yaitu menggunakan debu yang bersih sebagai pengganti wudhu dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, ruqyah dalam sholat. Bagi jemaah haji yang sakit atau tidak mampu berdiri karena alasan tertentu, misalnya usia lanjut atau kecelakaan, mereka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dalam posisi duduk atau berbaring, sesuai dengan kemampuan fisiknya. Yang kedua, ruqyah dalam sholat. Bagi jemaah Yang ketiga adalah ruqyah dalam tawaf. Jika jemaah haji merasa sangat lelah, sakit, atau tidak mampu berjalan untuk melakukan tawaf, misalnya karena kondisi medis, mereka dibolehkan untuk melakukan tawaf dengan menggunakan kursi roda atau kendaraan, seperti mobil atau alat bantu lainnya sebagai alternatif. Yang keempat adalah ruqyah dalam sa'i. Jemaah haji yang tidak mampu berjalan untuk melaksanakan sa'i antara Bukit Syafa dan Marwah, misalnya karena usia lanjut atau kondisi medis tertentu, diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan atau alat bantu lainnya seperti kursi roda dalam melaksanakan sa'i. Yang kelima adalah ruqyah bagi wanita haid atau nifas. Seorang wanita yang sedang mengalami haid atau nifas tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tawaf, baik tawaf ifadah maupun tawaf wada, sampai haid atau nifasnya selesai. Namun, jika setelah selesai haid atau nifasnya, wanita tersebut masih dalam masa haji, ia tetap bisa melaksanakan tawaf ifadah dan menyelesaikan ibadah hajinya. Yang keenam adalah ruqyah dalam melempar jumroh. Jemaah haji yang tidak mampu melempar jumroh, misalnya karena usia lanjut atau karena sakit, diperbolehkan untuk mewakilkannya kepada orang lain untuk melemparkan jumroh atas nama mereka. Yang keenam adalah ruqyah dalam melempar jumroh. Jemaah haji yang tidak mampu melempar jumroh, misalnya karena usia
Yang ketujuh adalah ruqyah dalam tawaf kudum. Bagi jemaah haji yang tidak mampu melakukan tawaf kudum atau disebut juga dengan tawaf kedatangan pada awal tiba di Mekah karena kondisi fisik yang lemah atau sakit. Mereka diberikan kelonggaran untuk tidak melakukannya pada saat kedatangan. Namun, tetap melakukan tawaf ifadah pada akhir pelaksanaan haji. Hikmah ruqyah dalam ibadah haji. Yang pertama, kemudahan dan fleksibilitas dalam ibadah. Yang kedua, menjaga kesehatan dan keamanan jemaah. Tiga, menghindari mudarat atau bahaya. Empat, menghargai keragaman kondisi jemaah. Lima, memastikan semua umat Islam memiliki akses dalam beribadah. Enam, penerapan konsep kemudahan dalam Islam. Tujuh, pencegahan dari keterpurukan spiritual. 8. Manifestasi kasih sayang Allah terhadap umatnya. Demikianlah materi tentang ruqyah dalam ibadah haji. Terima kasih sudah menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi tentang ruqyah dalam ibadah haji. Terima kasih sudah menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.